can't tell you, other than to say that He's paid to forget. I can't! You wiped my memory. You're mine. engineer. Paycheck adalah judul film yang akan kita ringkas alur ceritanya pada video kali ini. Dirilis pada tahun 2003 dan dibintangi oleh Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, dan disutradarai oleh John Woo. Menceritakan tentang seorang insinyur jenius yang berjuang untuk mendapatkan kembali hak intelektualnya setelah ingatan masa lalunya dihapus. Bagaimanakah keseluruhan ceritanya? Tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Michael Jennings, seorang insinyur dekonstruksi produk teknologi yang pekerjaannya menganalisa produk pesaing para kliennya dan kemudian membuat kembali dengan menambahkan beberapa peningkatan dan juga perbaikan. Who needs it? Untuk menjaga dan melindungi hak cipta intelektual kliennya dan juga dirinya sendiri, Jennings di setiap keberhasilan pekerjaannya akan menjalani prosedur penghapusan memori untuk menghapus pengetahuannya tentang teknik pembuatan produk tersebut dengan dibantu seorang temannya yang bernama Shorty. What's the last date you remember? October 19th. Very good. Pada suatu hari, Jennings bertemu dengan teman lamanya saat masih kuliah yang bernama Jimmy Rettrick yang sekarang sudah sukses menjadi CEO sebuah perusahaan teknologi bernama Alcom. Jimmy lalu menawarkan pekerjaan jangka panjang kepada Jennings selama 3 tahun di perusahaan teknologi miliknya untuk membuat sebuah mesin yang masih belum dijelaskan apa fungsi dan tujuannya. Dengan imbalan pembayaran berupa saham perusahaan sebanyak 800.000 lembar saham. Jennings awalnya sempat ragu, karena itu berarti ia akan membarter memori hidupnya selama 3 tahun dengan selembar cek pembayaran. Namun pada akhirnya ia pun setuju. Di kantor Jimmy, ia kemudian disuntik penanda memori, agar nantinya pada saat prosedur penghapusan memori tidak semenyakitkan seperti yang sebelumnya. Jennings kemudian diajak berkeliling ke seluruh bagian kantor dan sekaligus pusat riset dan penelitian teknologi Alcom. Di sini Jennings kemudian bertemu dengan seorang ahli biologi wanita bernama Dr. Rachel Porter yang mengerjainya dengan modifikasi cuaca buatannya. Setelah itu Michael kemudian diajak Jimmy untuk dikenalkan dengan rekan kerjanya seorang ilmuwan fisika bernama William Decker. Dan 3 tahun pun berlalu. Proyek tersebut pun sudah dinyatakan selesai. Michael kemudian bangun dari penghapusan memori dan diberi selamat langsung oleh Jimmy. Michael, you're done. Michael lalu kembali ke apartemen dan mengecek pasar saham dan menemukan nominal saham yang ia miliki kini bernilai 92 juta US dollar. $92 million. Michael kemudian dengan segera menuju kantor legal perusahaan itu untuk mencairkan dana tersebut. Namun yang ia dapat ternyata sebuah kenyataan kalau dana sebanyak itu justru telah ia berikan beberapa minggu yang lalu. Dan sebagai gantinya, ia hanya mendapatkan sebuah amplop yang berisi pernak-pernik acak dan tidak bernilai. Michael tentu tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi karena memori di otaknya telah dihapus 3 tahun ke belakang. Ia kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk meminta klarifikasi Jimmy. Sayangnya, Jimmy sedang tidak berada di tempat. Pada saat masih dalam keadaan bingung, Michael justru diserbu oleh sekelompok orang dari FBI dan menahannya. Di kantor FBI, Michael lalu dituduh telah melakukan sebuah duplikasi terhadap paten sebuah mesin rahasia yang dimiliki oleh pemerintah Amerika, yang sebelumnya disinyalir rancangan desain mesin tersebut telah dicuri oleh William Decker 3 tahun yang lalu. FBI tidak bisa meminta keterangan dari Decker karena Decker telah meninggal dunia setelah ditemukan jatuh dari apartemennya. Michael tentu tidak bisa menjawab pertanyaan dari pihak FBI karena memori ingatannya yang telah terhapus. I can't! You wiped my memory. I don't remember. Ia kemudian berhasil menggunakan benda-benda yang ada di dalam amplop miliknya itu untuk kabur dari tempat tersebut. Kaburnya Michael dari gedung FBI itu diketahui oleh John, anak buahnya Jimmy, yang kemudian memberitahu Jimmy kalau Michael berhasil kabur dari gedung FBI tersebut. Saat tiba di sebuah terminal bus, Michael kemudian mendapati 1 tiket bus dalam amplop tersebut yang kembali dapat ia gunakan untuk kabur dari kejaran para agen FBI.
Penasaran dengan benda-benda acak yang ada di dalam amplop tersebut, Michael kemudian kembali lagi ke kantor legal dan menanyakan siapakah pengirim benda-benda tersebut. Michael pun terkejut, karena justru ialah orang yang mengirimkan benda-benda acak tersebut beberapa minggu sebelum ingatan ia terhapus. Sementara itu di kantor Alcom, Jimmy nampaknya mulai tersadar kalau Michael telah menggunakan mesin yang ia buat untuk membantunya kabur. Jimmy lalu mencoba masuk ke dalam sistem mesin itu, namun sayangnya setelah kepergian Michael, mesin itu tidak bisa digunakan lagi. Di dalam kamar motel tempat Michael Jennings bersembunyi, ia kemudian membongkar seluruh isi amplop tersebut dan mencoba mengaitkan fungsi dan kegunaan setiap benda-benda acak yang ada di dalamnya. Singkat cerita, Michael bertemu dengan Shorty di sebuah stasiun untuk menjelaskan sekaligus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di sini, ia kemudian melihat sebuah pengumuman hasil pemenang nomor lotre di televisi yang ternyata cocok dengan salah satu benda yang ada di dalam amplopnya. Michael lalu meyakini kalau ia pasti telah membuat sebuah mesin yang bisa melihat ke masa depan saat masih bekerja dengan Alcom. Ia lalu kemudian dengan sengaja mengirimkan benda-benda tersebut untuk ia gunakan memperbaiki keadaan di masa yang sekarang. Michael lalu menyadari kalau mereka berdua kini telah diikuti oleh orang-orang suruhan Jimmy. Beruntungnya, Michael dan Shorty kemudian berhasil kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, pihak FBI mulai menyelidiki hubungan antara kematian Decker dengan kasus hilang ingatannya Michael. Mereka menganggap kalau Alcom adalah aktor di balik semua ini. Oleh karena itu, FBI berupaya untuk bisa lebih dulu menemukan Jennings sebelum pihak Alcom. Saat sedang berada di motel persembunyiannya, Michael yang melihat sebuah souvenir dari Cafe Michelle. Ia lalu menelpon kafe tersebut untuk memastikan kalau ia pernah melakukan reservasi di sana. Sementara itu, kita akan diperlihatkan kediaman Dr. Rachel yang ternyata selama 3 tahun terakhir ini telah menjalin hubungan serius dengan Michael Jennings. Rachel kemudian pergi dari apartemen tersebut setelah mendapat pesan tersembunyi di balik cermin kalau ia akan bertemu dengan Jennings di sebuah kafe. Jimmy yang mengetahui hal tersebut lalu mengutus orang wanita yang mirip dengan Rachel untuk menemui Jennings. Michael yang masih belum pulih dari ingatannya itu hampir meyakini kalau wanita palsu itu adalah Rachel kekasihnya. Beruntungnya, Rachel yang asli pun datang dan berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Mereka berdua lalu berhasil kabur dengan menggunakan motor BMW yang kuncinya telah disiapkan oleh Michael di dalam amplop. Kejar-kejaran antara Michael, FBI, dan anak buahnya Jimmy pun tak dapat dihindarkan. Report of shot Southgate BMW. Got it! Mereka berdua lalu akhirnya bersembunyi untuk sementara waktu di sebuah tempat. Rachel kemudian membawakan beberapa pakaian ganti untuk Michael yang masih belum pulih ingatannya. Selain itu, Rachel juga membawa sebuah album foto dan video player untuk Michael melihat kebersamaan mereka berdua selama 3 tahun terakhir. Dalam sebuah cuplikan masa depan, Jennings melihat dirinya sendiri berada di sebuah tempat dan tertembak di bagian dadanya. Tapi hal tersebut tidak ia ceritakan kepada Rachel. Michael lalu menemukan sebuah fakta bahwa perangko yang menempel di amplop tersebut menyimpan sebuah petunjuk. Mereka berdua lalu membawanya ke sebuah lab untuk dapat dilihat melalui mikroskop pembesar. Petunjuk tersebut ternyata adalah sebuah clipping berita dari masa depan yang memberitakan tentang kesuksesan Alcom berkat mesin yang bisa melihat masa depan hasil ciptaan Jennings. Selain itu juga tentang perang nuklir yang diakibatkan dari kesalahpahaman politik internasional yang membuat pihak Amerika melakukan serangkaian tindakan serangan nuklir ke beberapa negara. Semua itu diakibatkan dari kemampuan manusia yang bisa melihat masa depan. Create a plague. We give over. Seeing the future will destroy us. Jennings lalu berencana kembali ke Alcom untuk menghancurkan mesin tersebut.
Dengan menggunakan kartu akses yang masih ia miliki, Jennings kemudian mendapatkan akses ke Alcom dan masuk ke ruangan di mana mesin itu berada dan kemudian merusak panel pintu dan menutupnya. Michael kemudian membuka motherboard dan melepaskan sirkuit penyumbat yang ia pasang sebelumnya dan kemudian mesin pun siap dipergunakan kembali. Sementara itu pihak FBI dan juga dari pihak Jimmy bersiap mendatangi Jennings untuk menghabisinya. Michael menggunakan mesin tersebut untuk yang terakhir kalinya dan melihat dirinya di masa depan yang ditembak oleh agen FBI saat berada di atas lab cuaca. Di luar lab terlihat seluruh karyawan Alcom berikut juga dengan Jimmy sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Jennings kemudian memasang jebakan 1 butir peluru untuk menghancurkan mesin tersebut. Sementara itu, orang-orang Alcom berhasil masuk dengan meledakkan panel pintu tersebut. Jennings dan Rachel kemudian berhasil melarikan diri melewati ventilasi dan keluar dari lab tersebut menuju lab cuaca. Mereka berdua kini harus berusaha menyelamatkan diri dari serbuan para karyawan Alcom. Jimmy kemudian datang dan berhasil menyudutkan Jennings dan Rachel untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, salah satu dari agen FBI datang menyerbu lab. Berkat perhitungan yang tepat, Jennings berhasil menghindari tembakan itu dan peluru tersebut mengenai Jimmy dan kemudian langsung membunuhnya. Di tempat lain, John yang iseng dengan mesin tersebut kemudian mencoba melihat masa depan dirinya. Dan tak lama kemudian, mesin itu pun meledak dan langsung menewaskan dirinya. Jennings dan Rachel pun berhasil selamat dari ledakan tersebut dan kabur dari tempat itu. Akibat dari ledakan yang sangat parah tersebut, menyebabkan FBI tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti terkait keberadaan Jennings dan menganggap ia telah meninggal. Setelah kejadian tersebut, Jennings dan Rachel kemudian memulai kehidupan barunya di sebuah pedesaan. Tak lama kemudian, Shorty pun datang membawa sangkar burung peliharaan Rachel. Tiba-tiba Jennings teringat suatu hal tentang sangkar burung yang dibawa oleh Shorty tersebut. Ia kemudian membuka bagian bawah sangkar tersebut dan menemukan tiket lotre untuk jackpot pemenang sebesar 90 juta US dollar. Dan film pun selesai. Ada sebuah pesan yang bisa kita tangkap dari film ini sebenarnya, yakni bahwa ketika manusia bisa melihat masa depannya, maka ia akan melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan terjadi di masa depan itu. Dan itu tentu saja bisa menghancurkan dirinya sendiri. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.